Halo, sampai jumpa lagi bersama saya pengacara Mualimin. Nah, saat ini saya sedang di Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor. Saat ini saya sedang menunggu sidang terkait perkara gugatan cerai klien kami yang dalam beberapa waktu lagi akan maju untuk pemeriksaan saksi dari termohon. Nah, saat ini saya sedang bermitra dengan managing partner Jimmy Himawan and Partner yang ada kantornya di Tangerang Selatan. Nah, ini daripada kita bosen nunggu sidang, nah saat ini kita sedang ada di ruang tunggu Pengadilan Agama Cibinong ini. Nah, karena kita sedang bersama senior, nah alangkah baiknya kita coba tanya-tanya terkait dunia hukum belakangan ini ya. Ini daripada nunggu sidang lama ini, lebih baik saya ajak rekaman aja ini. Bang Jimmy-nya juga saya numpang duduk dulu, Bang. Nah, jadi gini, Bang, ini kan kebetulan saya pemilik akun pengacara Mualimin nih. Ini daripada kita nunggu sidang lama ini kan, kayaknya memang mulainya hakim sidang ini agak siang ya ini. Ya wajar lah, pengadilan di Indonesia ini kan memang begitu. Nah, tapi sebagai seorang pengacara senior nih Bang Jimmy, saya ingin bertanya ini. Kalau sekarang itu kecenderungannya banyak sekali orang cerai itu, menurut Bang Jimmy sebagai pengacara senior itu, kalau dikelompokkan menjadi pokok-pokok itu penyebab orang cerai itu apa ini Bang sekarang, Bang? Bisa kasih penjelasan kepada publik ini, Bang? Penyebab orang cerai kalau biasanya dalam permohonan atau gugatan itu perkaranya sebetulnya sepele, pasti arahnya ke perselisihan dan pertengkaran terus menerus ya, tapi kalau kita lebih mendalami lagi itu sebetulnya ya karena sudah tidak saling cinta, sudah tidak cocok. Tapi kalau orang masih cocok itu, hal yang sepele itu akan ditiadakan, sehingga mudah-mudahan perceraian itu makin sedikit dan orang menjadi pilihan terakhir. Benar-benar jalan terakhir gitu ya Bang ya? Jalan terakhir. Jadi kalau Bang Jimmy sendiri, untuk pesan orang-orang di luar sana yang sedang berumah tangga, baiknya bagaimana untuk menjaga perkawinan itu tidak sampai retak dan tidak sampai ke pengadilan agama, itu gimana itu Bang? Menghilangkan ego masing-masing dan lebih memahami karakter dari pasangan masing-masing, karena sesungguhnya kita tidak bisa mencari kesempurnaan, tapi yang kita bisa lakukan adalah memberikan yang terbaik dan saling melengkapi. Itu saja. Tapi kalau memang rumah tangga itu sudah tidak bisa dilanjutkan dan dipertahankan, nah sekarang saya tanya Bang, bagaimana caranya cerai dengan lebih lancar, lebih mudah dan lebih sukses supaya tujuan bercerai itu menjadi berhasil gitu? Karena memang rumah tangganya mungkin karena ada KDRT, perselingkuhan atau permasalahan yang sudah tidak bisa sejalan, tidak bisa diselesaikan baik-baik. Itu gimana caranya, Pak? Ya kalau caranya ya tanyakan kepada para pengacara yang mempunyai lisensi, yang amanah, gitu kan, yang amanah dalam menjalankan profesinya. Dan saya punya quotes dari dulu kalau mengenai perceraian. Saya punya quotes itu bahwa gini, perceraian itu apabila memang perkara itu dipaksakan oleh para pihak, maka dua-duanya adalah pihak yang kalah. Tapi kalau memang perceraian itu adalah jalan yang terbaik bagi keduanya, dan kemudian setelah perceraian itu menjadi silaturahmi tidak terputus, maka itu adalah kemenangan bagi semua pihak. Mantap. Lalu kalau belakang sudah seminggu terakhir ini kan dunia advokat dan pengacara ini agak banyak dikecam banyak orang nih Bang, gara-gara perilaku ada advokat yang ngamuk-ngamuk di persidangan dan naik ke meja sampai berita acara sumpahnya dicabut oleh pengadilan tinggi itu. Kalau Bang Jimmy sendiri, saran untuk bagi masyarakat, gimana sih cara bisa menemukan seorang pengacara yang berintegritas dan memiliki perilaku taat hukum itu gimana itu Bang? Ya sekarang kan untuk masyarakat ya, untuk apa memilih pengacara yang sebetulnya tinggal lakunya dengan berantem, menyelesaikan masalahnya dengan berantem, dengan berkelahi, dengan
dengan keras-keras. Kalau seperti itu pengacaranya lebih baik kan tidak usah pakai pengacara. Justru pakai pengacara itu supaya menggunakan cara-cara yang elegan, yang sesuai dengan hukum. Gitu. Karena apa? Sebetulnya fungsi pengacara sebagai isolator. Kalau kliennya panas, pengacara nggak boleh ikut panas. Mendinginkan ya. Mendinginkan, tapi pakai otak, bukan pakai otot, bukan pakai teriak-teriak. Itu kan kalau seperti caranya ya untuk apa pakai pengacara? Tambah menciptakan masalah lagi ya Bang. Nama menciptakan masalah yang kliennya nggak selesai-selesai. Repot kan? Baik kalau begitu Bang, mari kita tunggu sidangnya ya. Agak lama jadi kita isi waktu dengan diskusi kecil ya. Terima kasih, sampai jumpa.